Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta karunia-Nya sehingga kita masih bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasanya walaupun masih dalam keadaan daring. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pembelajaran MIPA, Ibu Lusiko Malasari MPD, dan teman-teman semuanya. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kami semua kesempatan sehingga kami bisa melaksanakan presentasi hasil dari laporan buku yang telah kami buat. Baiklah, saya Arianti Rahayu, mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia kelas 6B akan mempresentasikan hasil laporan buku yang telah saya buat sebelumnya. Baiklah, di sini laporan buku yang saya buat yaitu buku dengan judul BIPA Bahasa Indonesia untuk Penutur Bahasa Asing dengan pengarang tim BIPA yaitu Muhammad Azhar Rashid, Desi Natalia, Lailatul Munawaroh, dan Ade Mulyani. Penerbit dari buku ini adalah Balai Bahasa Bandung pada tahun 2008, cetakan pertama di Kota Bandung. Jumlah halaman dalam buku ini terdapat 72 halaman dengan ISBN 9789796857005. Di dalam buku ini terdapat 10 unit dan berisi contoh-contoh cerita di setiap unitnya. Nah, contoh cerita ini nantinya yang akan dibaca oleh penutur bahasa asing. Selain terdapat contoh ceritanya, di dalam buku ini juga terdapat latihan-latihan bentuk pemahaman bacaan yang akan bisa dipahami oleh penutur asing nantinya. Nah, unit yang pertama yaitu bercerita tentang keluarga Mary. Namaku Mary. Nama panggilanku Mary Zen. Aku berasal dari Australia. Aku lahir di Sydney pada tanggal 5 Desember 1987. Sekarang umurku 20 tahun. Ayahku bernama Michelle Brown dan ia seorang dokter. Sedangkan ibuku bernama Catherine Brown. Dia seorang guru. Aku adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Adikku yang pertama laki-laki dan adikku yang kedua perempuan. Adikku yang laki-laki bernama David Brown dan umurnya 17 tahun. Ia bersekolah di Moby dari High School. Sedangkan adikku yang perempuan bernama Elizabeth Brown. Kami bisa memanggilnya Lizzie. Ia berumur 7 tahun dan ia bersekolah di Ilaro Road Primary School. Nah, di dalam buku ini setelah diceritakan cerita-cerita dalam bentuk keluarga Mary ini yang akan dibacakan oleh penutur asing nantinya, selanjutnya ada pemahaman bacaan. Pemahaman baca ini berupa pertanyaan dari cerita tersebut. Nah, pertanyaan ini dapat berupa nama lengkap Mary adalah Mary Elizabeth Brown. Nah, pernyataan ini, jika pernyataan benar, bisa ditulis huruf B, dan jika pernyataannya salah, maka bisa ditulis dengan huruf S. Nah, pernyataan-pernyataan ini bisa dicari jawabannya di dalam cerita tersebut. Selain pemahaman bacaan, terdapat kosakata dan ungkapan. Nah, kosakata ini juga kosakata yang tersedia di dalam cerita tadi. Dalam kosakata unit pertama ini terdapat kosakata bilangan, tanggal, nama hari, dan nama bulan. Selanjutnya ada ungkapan salam. Di ungkapan salam ini terdapat beberapa ungkapan salam, yaitu ungkapan salam yang berdasarkan waktu, seperti selamat pagi, good morning, dan ini diucapkan pada pukul 4 sampai pukul 10. Selanjutnya ada salam perjumpaan, yaitu selamat datang atau welcome. Selanjutnya ada salam perpisahan, yaitu selamat jalan, goodbye, dan ucapan terima kasih, thank you. Nah, selain itu terdapat mohon kekerabatan.
Nah, pohon kekerabatan di sini adalah bagaimana bentuk kekerabatan antara bentuk kekerabatan dari keluarga si Mary tersebut. Nah, selanjutnya di unit 1 ini juga disebutkan tata bahasa. Nah, tata bahasa yang dijelaskan di dalam unit 1 ini yaitu tata bahasa kata ganti. Kata ganti adalah kata yang dipakai untuk mengganti orang atau benda. Contohnya saya sama dengan aku, Anda sama dengan kamu, dia sama dengan beliau, kalian sama dengan you dalam bentuk jamak. Yang kedua ada kata ganti kepunyaan. Nah, kata ganti kepunyaan ini digunakan untuk menunjukkan hak milik. Contohnya rumah saya besar. Lalu, siapa namamu atau what is your name? Nah, selanjutnya kita bahas pada unit selanjutnya, yaitu pada unit 2. Unit 2 ini terdapat cerita tentang si Mary. Nah, Mary ini lahir pada tanggal 5 Desember pada tahun 1987 dan sekarang umur Mary adalah 19 tahun. Mary adalah gadis yang cantik, tingginya 170 cm dan berat badannya 54 kg. Kulitnya putih, wajahnya oval dan matanya biru. Hidungnya mancung, rambutnya pirang bergelombang, panjangnya sebahu. Mary suka berolahraga renang. Ia berenang hampir setiap hari dan ia bisa berenang selama 2 jam. Ia menguasai 3 gaya renang, yaitu gaya bebas, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu. Selain itu, Mary juga hobi melukis. Yang paling ia suka melukis yaitu lukisan pinggir pantai, dan ia juga melukis di setiap hari liburnya. Ia sudah membuat 8 buah lukisan. Nah, dari contoh cerita dalam unit 2 ini juga terdapat pemahamannya bacaan yang dapat dipahami oleh si penutur bahasa asing nantinya. Jadi, di dalam buku ini terdapat pemahaman bacaan yang berupa pertanyaan, contohnya berapa tinggi badan Mary atau apa warna mata Mary. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sama seperti unit sebelumnya bisa dijawab dari cerita yang ada dalam unit 2 ini. Selanjutnya ada kosakata. Nah, kosakata yang ada di dalam unit 2 ini yaitu kosakata anggota tubuh, bilangan dan angka, dan bilangan tingkatan. Selanjutnya ada tata bahasa. Tata bahasa yang pertama, apa atau apakah. Apa sama dengan what. Nah, what ini digunakan untuk menanyakan benda. Apakah digunakan untuk mempertanyakan yang jawabannya ya atau bukan. Selanjutnya yang kedua yaitu siapa, sama dengan who, digunakan untuk menanyakan orang. Dan yang ketiga berapa, how much, digunakan untuk menanyakan jumlah. Next, selanjutnya kita bahas unit 3. Nah, di unit 3 ini tidak jauh berbeda, yaitu sama dengan unit sebelumnya, berisi contoh cerita yang akan dibaca nantinya oleh penutur asing. Setelah ia membaca cerita ini, maka ia bisa melihat pemahaman-pemahaman bacaan setelah dari cerita ini. Di dalam buku ini, khususnya di unit ketiga, yaitu menceritakan tentang tempat kos Mary. Dan Mary tiba di Bandung pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2006. Ia ingin belajar bahasa Indonesia di Universitas Pendidikan Indonesia di UPI. Selama di Bandung, ia tinggal di tempat kos. Tempat kos Mary ada di Jalan Melati. Tempat kosnya dekat dengan kampus UPI. Jaraknya kira-kira 2 km. Penghuni tempat kos itu semuanya wanita. Tempat kos Mary adalah sebuah rumah bertingkat 2. Di tempat itu ada 10 kamar. Semua kamar itu berada di lantai 2. Di lantai 2 tidak ada dapur. Dapurnya ada di lantai 1. Dan pemilik rumah juga tinggal di lantai 1. Kamar Mary menghadap ke timur. Kamarnya berukuran 6 x 4 meter. Kamarnya sangat nyaman, dindingnya berwarna hijau. Di dalam kamar ada 1 tempat tidur, 1 kursi, 1 meja belajar, dan 1 lemari. Di dalam kamar ada 1 kamar mandi. Biaya sewa kamar Mary itu sebesar 500.000 per bulan. Biaya itu dapat dibayar per bulan atau per tahun.
Biaya per tahunnya lebih murah, dan Mary memilih untuk membayar 1 tahun. Mary hanya membayar 5.500.000 dalam 1 tahun. Nah, setelah itu ada pemahaman bacaan. Pemahaman bacaan di unit 3 ini berupa pertanyaan. Pertanyaannya seperti di mana tempat kos Mary? Lalu, berapa jarak dari tempat kos Mary sampai ke kampus UPI? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini bisa kita cari jawabannya di cerita dalam unit 3 tersebut. Selanjutnya, terdapat juga penjelasan kosakata yang ada dalam unit 3 ini. Yang pertama, kosakata arah mata angin, yaitu timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut, utara, dan timur laut. Lalu yang kedua adalah gu arah mata angin dan denah rumah. Selanjutnya ada tata bahasa. Nah, tata bahasa di sini ada proposisi, yaitu kata depan, di sama dengan in, out untuk menyatakan lokasi, ke sama dengan to untuk menyatakan arah atau proses. Yang kedua, kata tanya di mana, kemana, dan dari mana. Tata bahasa di mana sama dengan where digunakan untuk menyatakan tempat, dan tata bahasa kemana, where to digunakan untuk menyatakan arah atau tujuan, dan dari mana atau where is from digunakan untuk menyatakan asal seseorang atau sesuatu. Lanjut next pada unit keempat. Unit keempat ini terdapat cerita yang berjudul Makanan Khas Bandung. Mary tidak suka memasak. Ia selalu membeli makanan di luar rumah. Ia bisa membeli makanan di luar rumah dengan mudah. Di dekat tempat kos Mary banyak yang menjual makanan. Ada restoran Sunda, restoran siap saji, dan warung nasi. Ada juga penjual makanan keliling seperti penjual bakso, somai, batagor, kupat tahu, dan bubur ayam. Mary dapat menikmati makanan khas Sunda di restoran Sunda. Tempat makanan di restoran Sunda ada yang berbentuk saung, dan saung ini adalah rumah panggung yang terbuka dan ukurannya kecil. Di saung tidak ada kursi. Pengunjung duduk beralas tikar. Menu di restoran Sunda sama dengan menu di warung nasi. Menunya antara lain nasi putih, nasi merah, tahu ikan bakar, ayam goreng, gepuk, redok, dan sambal. Harga makanan di warung nasi lebih murah daripada di restoran. Selanjutnya, ada pemahaman bacaan yang disajikan di unit keempat ini. Pemahaman bacaan ini berupa pernyataan seperti pemahaman bacaan yang ada di unit yang pertama. Di unit yang keempat ini pemahaman bacaannya seperti Mary tidak suka memasak. Lalu Mary bisa membeli makanan di luar rumah dengan mudah. Nah, pernyataan ini jika pernyataannya benar bisa kita tulis dengan huruf B, jika pernyataan salah kita tulis dengan huruf S. Jawaban tersebut bisa kita ketahui dari membaca cerita yang ada di dalam unit keempat. Kosakata yang ada dalam unit keempat ini adalah mengenai kosakata menu, seperti nasi goreng, ayam goreng, dan lain-lain. Tempat makan, makanan khas Bandung, rasa, peralatan makan, dan waktu makan. Selain itu ada tata bahasa. Tata bahasa di sini terdapat pengenalan waktu seperti hari ini sama dengan today, tadi sama dengan earlier, nanti sama dengan later in the future, depan sama dengan next, lalu sama dengan last, kemarin sama dengan yesterday, lusa sama dengan the day after tomorrow, 2 hari yang lalu, 2 days ago, 3 hari yang akan datang, 2 days. Selanjutnya ada pengenalan hari seperti hari-hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Next, kita masuk ke unit yang kelima. Nah, di unit yang kelima ini adalah Belanda di Cimplas. Nah, David dan Mary sedang berjalan-jalan di sepanjang jalan Cimplas. Mereka ingin membeli celana jeans. Mereka mendengar harga di sana murah, dan harga di sana dapat ditawar. Terdapat kosakata atau cerita antara penjual dengan pembeli yang
disebutkan di dalam cerita pada unit ini. Nah, selanjutnya terdapat pemahaman bacaan. Seperti pada unit kedua dan ketiga, pemahaman bacaan di unit kelima ini berisi pertanyaan. Pertanyaannya, di mana David dan Mary membeli celana jeans? Dan berapa ukuran celana jeans David? Nah, pertanyaan ini sama, kita bisa menjawabnya dari cerita yang ada di dalam unit kedua ini, unit kelima ini. Kosakatanya di sini hanya satu, yaitu kosakata ukuran, dan terdapat juga tata bahasa. Nah, tata bahasa ini ada benda takrif dan benda tak takrif. Contohnya, for person sama dengan orang, a person sama dengan satu orang, for object sama dengan buah, a table sama dengan sebuah meja, for animal sama dengan ekor, a horse itu seekor kuda, for thing object yaitu helai atau lembar, a piece itu satu lembar, for a stick like object yaitu batang, a tree sebatang pohon. Next, kita masuk ke unit yang ke-6. Unit yang ke-6 ini ceritanya berjudul Transportasi di Bandung. Ceritanya yaitu banyak alat transportasi di Bandung. Alat transportasi itu adalah angkot, bus kota, beca, dan ojek. Angkot adalah kendaraan yang berbentuk minibus. Kendaraan ini bisa memuat 12 orang. Tiap angkot memiliki jurusan yang berbeda. Tiap jurusan mempunyai warna yang berbeda. Kita tinggal mengangkat tangan untuk naik angkot. Kita bisa naik dan turun di mana saja. Kalau mau kita mengatakan kiri, angkot akan berhenti. Tidak ada halte khusus angkot. Ongkos angkot sesuai dengan jarak yang ditempuh. Setiap hari, Mary pergi ke kampus itu dengan naik angkot. Ia hanya satu kali naik angkot dari tempat kos Mary. Jaraknya sangat dekat dan Mary hanya membayar Rp2.000. Untuk jarak yang jauh, Mary kadang-kadang naik bus kota. Ongkos bus kota beda dengan angkot. Ongkos bus kota tidak tergantung jarak. Jarak jauh dan dekat, ongkosnya sama. Bus yang memakai AC, ongkosnya Rp4.000, dan bus yang tidak memakai AC, ongkosnya Rp2.000. Selanjutnya, terdapat juga pemahaman bacaan yang ada di dalam buku ini, khususnya pada unit ke-6. Di unit ke-6 di dalam buku ini, pemahaman bacaannya berupa pernyataan yang bisa kita tulis dengan benar atau salah. Yang pertama, angkot adalah transportasi di Bandung. Jawabannya benar, bisa kita tulis dengan huruf B. Yang kedua, angkot bisa memuat 20 orang. Nah, jawaban-jawaban ini biasa kita cari jawabannya di cerita yang ada di dalam buku ini, yaitu dalam unit ke-6. Yang kedua, terdapat kosakata. Kosakatanya adalah angkot, bus kota, ojek, dan becak. Yang ketiga, tata bahasa, verifikasi awalan meng, vokal G dan H. Contohnya, Budi mengambil buku dari rak. Tata bahasa me. Contohnya, ibu memasak sayur sup. Yang ketiga, kosakata men, yaitu C, D, dan J. Contohnya, Tuti mencuci piring. Kosakata mem sama dengan BF. Contohnya, Mary membawa oleh-oleh dari Bandung. Tata bahasa selanjutnya men, huruf T luluh. Contohnya, ia menutup pintu. Next, selanjutnya masuk kepada unit ke-7. Unit ke-7, cerita ini berjudul Keluarga Sunda. Ceritanya yaitu Mary mempunyai teman yang berasal dari Cianjur. Uwis namanya. Suatu hari, Uwis mengajak Mary ke rumahnya. Rumah Uwis tidak jauh dari terminal bus Cianjur. Jadi Uwis dan Mary hanya berjalan kaki menuju rumah. Uwis adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Bapaknya bernama Dadang dan ibunya bernama Titin. Uwis mempunyai 2 orang kakak. Kakak laki-lakinya yang paling besar bernama Asep.
Uis biasanya memanggilnya AA. Kakak yang kedua bernama Imas, dan ia biasa dipanggil oleh Uis yaitu Teteh. Dan Budi adalah adik Uis yang paling kecil. Dia bisa dipanggil Ade. Ade adalah sebutan untuk adik. Di sebelah rumah Uis tinggal kakek dan neneknya. Mereka biasa dipanggil Aki dan Nini. Di rumah kakek dan neneknya juga tinggal paman dan bibinya. Mereka biasa dipanggil Emang dan Bibi oleh Uis. Paman dan Bibi Uis mempunyai 2 orang anak, yaitu Dadam dan Ahmad. Mereka adalah adik-adik sepupu Uis. Nah, cerita-cerita yang terdapat di dalam unit 1, unit 2, sampai unit ke-7 ini adalah cerita yang bisa dibaca untuk latihan membaca oleh penutur asing nantinya. Setelah itu mereka akan melakukan pemahaman bacaan. Nah, pemahaman bacaannya di unit ke-7 ini berisi pertanyaan. Nah, pertanyaannya yang pertama, siapa nama teman Mary yang berasal dari Cianjur? Namanya adalah Uis. Berapa jumlah saudara Uis? Nah, Uis berjumlah 3 bersaudara. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan dari pemahaman bacaan ini bisa kita cari jawabannya di dalam cerita yang ada di setiap unitnya. Selanjutnya kosakata. Kosakata yang ada di dalam unit ke-7 ini adalah istilah kekerabatan Sunda. Yang pertama kosakata bapak itu sama dengan abah, ibu sama dengan emak, kakak laki-laki aa atau akang, kakak perempuan itu teteh atau cucu. Ya, kosakata paman itu sama dengan emang, mamang, bibi sama dengan bibi, kakek itu bisa dipanggil aki, nenek bisa dipanggil nini, cucu dipanggil incu, keponakan dipanggil alo, kakak sepupu kapiraka, dan adik sepupu kapirai. Selanjutnya ada tata bahasa. Nah, tata bahasa pada unit ke-7 ini ada variasi awalan di. Awalan di ini berfungsi sebagai predikat dalam kalimat pasif. Bentuk berawalan di hanya satu, bunyinya tidak mengalami perubahan. Awalan di dapat bergabung dengan dasar kata kerja, dasar kata benda, dasar kata sifat, dan dasar kata bilangan. Kata kerja berawalan di pada umumnya merupakan pasangan kata kerja transitif berawalan meng dengan objek orang ketiga. Nah, kata kerja di sini ditambah ambil sama dengan diambil. Nah, contoh kalimatnya buku cerita itu diambil oleh guru. Contoh selanjutnya di plus bawah jadinya dibawa. Contoh kalimatnya kursi itu dibawa oleh ibu ke rumah nenek. Selanjutnya untuk kata benda yaitu di plus gergaji sama dengan digergaji. Contoh kalimatnya papan itu digergaji oleh ayah. Contoh selanjutnya di sama dengan sapu, di plus sapu sama dengan disapu. Contoh kalimatnya daun-daun kering itu disapu oleh nenek. Selanjutnya kata sifat. Nah, kata sifat ini di plus rusak sama dengan dirusak. Contoh kalimatnya hutan dirusak oleh penebang liar. Next, kita masuk ke penjelasan pada unit ke-8. Nah, cerita yang ada dalam unit 8 ini berjudul Kantor Pos. Yang ceritanya adalah Mary sangat betah tinggal di Bandung. Teman-teman kuliahnya selalu membantunya. Mary selalu memberi kabar kepada keluarga dan teman-temannya. Ia sering pergi ke warnet di sekitar kampus UPI untuk mengirim pos elektrik. Biasa sewa komputer di malam hari harganya lebih murah. Harga sewanya 7.000 per 6 jam. Kadang-kadang Mary pergi ke kantor pos. Di kantor pos ia bisa membeli bermacam-macam kartu pos untuk dikirim ke Australia. Letak kantor pos pusat Bandung ada di Jalan Asia Afrika 49. Letaknya dekat dari alun-alun kota Bandung. Di alun-alun kota Bandung banyak terdapat toko-toko. Mary bisa belanja souvenir di toko itu, dan souvenir itu bisa dikirim ke Australia lewat kantor pos.
Sama seperti unit-unit sebelumnya, setelah terdapat cerita contoh bacaan, maka selanjutnya ada pemahaman bacaan. Pemahaman bacaan yang terdapat di unit 8 ini berupa pertanyaan yang contohnya, apakah Mary betah tinggal di Bandung? Ya, jawabannya Mary betah. Yang kedua, di mana Mary mengirim pos L untuk keluarga dan teman-temannya? Di kantor pos dekat alun-alun Kota Bandung. Nah, semua pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di pemahaman bacaan di setiap unit dalam buku ini bisa kita cari jawabannya di cerita yang ada di setiap unit dalam buku ini. Selanjutnya yang kedua ada kosakata. Kosakata yang terdapat di unit ke-8 ini yaitu yang pertama ada amplop sama dengan envelope. Yang kedua perangko sama dengan stem. Yang ketiga kartu pos sama dengan postcard. Yang keempat ada wesel sama dengan money order atau draft. Yang kelima ada cap atau stempel sama dengan seal official stamp. Selanjutnya ada tinta sama dengan ink. Selanjutnya terdapat juga tata bahasa yang terdapat di unit ke-8 ini. Tata bahasa yang pertama yaitu perbandingan. Perbandingan tidak setara. Contohnya Anton lebih kurus daripada Dodi dan Dodi lebih gemuk daripada Anton. Itu adalah perbandingan tidak setara. Yang kedua perbandingan setara, contohnya Adi sama besarnya dengan Ani. Adi sebesar Ani. Itu contoh perbandingan setara. Yang ketiga ada perbandingan superlatif. Nah, contohnya ini Dadan tinggi. Budi lebih tinggi daripada Dadan. Ujang lebih tinggi daripada Budi. Nah, tata bahasa yang kedua ada antonim. Antonim ini adalah lawan kata. Contohnya panjang sama dengan pendek, pendek sama dengan tinggi, kering sama dengan basah, kasar sama dengan lembut, dan cepat sama dengan lambat. Oke, next ke unit yang ke-9 dalam buku ini. Unit yang ke-9 dalam buku ini ceritanya berjudul Ciwidey. Ceritanya adalah Mary ingin melihat tempat wisata yang ada di Bandung. Uis mengajak pergi ke Ciwidey. Ciwidey berjarak 46 km ke arah selatan dari kota Bandung. Mary dan Uis pergi ke Ciwidey pukul 7 pagi. Mereka tiba di Ciwidey pukul 9. Tempat pertama yang mereka datangi adalah Kawah Putih. Nah, Kawah Putih ini adalah kawah yang berbentuk danau. Pemandangannya sangat indah. Air kawah putih berganti warna tergantung cuaca. Air kawah mengandung belerang. Air itu dapat menyembuhkan penyakit kulit dan gatal-gatal. Setelah puas melihat kawah putih, Mary dan Uis pergi ke Situ Patengan. Situ Patengan ini adalah danau yang letaknya di antara perkebunan teh di Ranca Bali dan hutan Ranca Bali. Danau itu sangat indah. Di tengah danau ada pulau kecil. Mary dan Uis naik perahu untuk mengelilingi danau. Ongkos sewa perahu untuk 1 kali putaran yaitu Rp5.000. Tempat ketiga yang mereka kunjungi adalah kebun stroberi. Di tempat itu mereka bisa membeli stroberi yang sudah dikemas atau dipetik sendiri. Harga stroberinya yaitu Rp35.000 per kilogram. Sama seperti sebelumnya, setelah bacaan contoh cerita dalam unit ke-9 ini juga ada pemahaman bacaan. Di unit ke-9 ini pemahaman bacaannya berupa pernyataan yang dapat kita jawab dengan huruf B atau huruf S. Pernyataan yang pertama yaitu Mary tidak ingin melihat tempat wisata di Bandung. Jawabannya salah karena Mary ingin melihat tempat wisata di Bandung. Yang kedua, Ciwidey berjarak 46 km ke arah barat dari kota Bandung. Jawabannya salah karena Ciwidey ini berjarak 46 km ke arah selatan dari kota Bandung. Nah, pernyataan-pernyataan ini bisa kita lihat seperti tadi. Kita lihat jawabannya di cerita yang ada di setiap unitnya, khususnya yang ini di unit yang 9. Yang kedua ada kosakata. Kosakata yang terdapat di unit ke-9 ini, yang pertama ada kawah sama dengan kriter.
Perkebunan teh sama dengan tea plantation. Pohon sama dengan tree. Langit sama dengan sky. Awan sama dengan cloud. Pelangi sama dengan rainbow. Musim sama dengan season. Musim hujan rainy season. Musim kemarau dry season. Selanjutnya di unit ke-9 juga ada tata bahasa. Nah, tata bahasa ini adalah awalan ber, dapat berlangsung dengan dasar kata kerja, dasar kata benda, dasar kata sifat, dan dasar kata bilangan. Awalan ber ini berubah menjadi be jika ditambahkan pada kata dasar yang dimulai dengan huruf R. Terjadi penghilangan satu huruf R. Ber plus rangka sama dengan berangka. Contoh kalimatnya, binatang bersel satu itu tidak berangka. Contoh selanjutnya, ber plus runding sama dengan berunding. Contoh kalimatnya, para kepala negara berunding tentang perdamaian dunia. Yang kedua yaitu awalan beruman menjadi be jika ditambahkan pada dasar yang suku pertamanya berakhiran dengan er. Contohnya, ber plus kerja sama dengan bekerja. Contoh kalimatnya, ayah bekerja di pusat bahasa. Yang ketiga, awalan ber menjadi be jika ditambahkan pada kata dasar tertentu. Contohnya, ber plus ajar sama dengan belajar. Nah, contoh kalimatnya, adik sedang belajar bahasa Inggris. Yang keempat, awalan ber tidak berubah jika digabungkan dengan dasar di luar aturan. Contohnya, ber plus main sama dengan bermain. Contoh kalimatnya, Didin bermain tenis. Contoh selanjutnya, ber plus sepeda sama dengan bersepeda. Contoh kalimatnya, Mary bersepeda ke kampus. Next, terakhir dalam buku ini yaitu unit yang ke-10. Nah, unit yang ke-10 ini terdapat cerita dengan judul yaitu batik. Ceritanya adalah batik merupakan pakaian tradisional Indonesia. Tiap daerah di Indonesia mempunyai motif batik yang berbeda-beda. Motif batik Jawa Barat yang terkenal di Cirebon namanya batik Trusmi. Ada desa di Cirebon yang hampir semua warganya membuat batik. Nama desa itu adalah Desa Trusmi. Mary ingin berkunjung ke desa itu. Ia ingin mengetahui cara membuat kain batik Trusmi. Mary tiba di desa Trusmi. Ia belajar membatik kepada Ibu Ratmi. Bu Ratmi adalah pemilik toko batik. Dan langkah yang pertama untuk membuat batik itu adalah menggambar motif batik di atas kertas. Nah, gambar motif itu kemudian dijeplak di atas kain. Kemudian setelah selesai, motif ditutupi oleh lilin cair dengan menggunakan canting. Setelah lilin kering, kain direndam dalam air berwarna. Kain batik yang sudah berwarna direndam lagi di air panas. Tujuannya supaya lilin lepas dari kain. Terakhir, kain dijemur sampai kering dan kain batik siap untuk dipakai. Selanjutnya, dalam unit 10 ini juga ada pemahaman bacaan. Dalam unit ke-10 ini, di dalam buku ini pemahaman bacaannya itu berbeda. Di sini terdapat kata canting, pakaian, motif, lilin, dan trusmi. Dan di sini ada sebuah soal yang dibentuk dalam satu paragraf, tapi ada kata-kata yang hilang gitu. Jadi dari kata-kata yang tersedia tadi ada canting, pakaian, motif, lilin, dan trusmi itu bisa kita masukkan di paragraf yang kata-katanya hilang. Nah, contohnya, batik merupakan titik-titik nomor 1 tradisional Indonesia. Nah, berarti bisa kita masukkan di yang kata yang hilang itu, yaitu batik merupakan pakaian tradisional Indonesia. Yang kedua, ada berapa titik-titik batik? Nah, ada berapa motif batik? Salah satunya yaitu batik titik-titik trusmi. Bahannya yaitu
lilin. Alat untuk membuat batiknya namanya canting. Nah, selanjutnya yaitu ada kosakata. Kosakata yang disebutkan di dalam unit 10 dalam buku ini yaitu kosakata menggambar, kosakata merendam, kosakata berwarna, dan kosakata canting. Selanjutnya ada tata bahasa. Tata bahasa yang dijelaskan di dalam unit ke-10 dalam buku ini yaitu variasi se bergabung dengan kata benda, kata kerja, kata sifat, dan kata penanda bilangan yang pertama. Kelipatan satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan lain sebagainya. Contoh yang pertama pada kata kerja, se plus bisaku sama dengan sebisaku. Contoh kalimatnya, pekerjaan itu akan aku kerjakan sebisaku. Nah, makna awalan se ini pada contoh tersebut bermakna sebanyak atau seberapa. Contoh lainnya bisa semaumu, sedangnya, setahuku, dan sebisaku. Yang kedua yaitu contoh pada kata benda. Kata benda se plus kota sama dengan sekota. Contoh kalimatnya, saya tinggal sekota dengan Ina. Makna awalan se pada contoh tersebut bermakna satu. Contoh lainnya sekampung, sekamar, dan serumah. Nah, selanjutnya yaitu pada kata bilangan se plus 10 sama dengan 10. Contoh kalimatnya, saya memelihara 10 kelinci. Maknanya awalan se pada contoh tersebut bermakna satu. Contoh lainnya 100, 1000, dan seekor. Selanjutnya ada kata sifat yaitu se plus pandai sama dengan sepandai. Contoh kalimatnya, Dewi sepandai kakaknya. Nah, makna awalan se ini bermakna sama dengan atau menyerupai. Contoh lainnya sebagus, secantik, dan semerah. Nah, jadi itulah hasil dari isi laporan buku yang telah saya buat sebelumnya, yaitu buku BIPA penutur Bahasa Indonesia penutur asing yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.